Saudara, kasus COVID-19 varian Omikron semakin bertambah di tanah air yang mayoritas berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Pemerintah pun meningkatkan kewaspadaan. Presiden Jokowi bahkan menegaskan tidak ada dispensasi karantina. Apakah kemudian akan berlaku efektif dan bagaimana juga pengawasannya? Kami akan membahasnya pagi hari ini. Sudah hadir secara daring ada Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Heri Trianto. Kemudian ada epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, ada Diki Budiman, dan juga ada anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PAN, Saleh Partaunan Daulay atau Pak Saleh Daulay. Selamat pagi Bapak-bapak, sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya di hari Sabtu ini, awal tahun 2022. Angka COVID sejauh ini terus naik ini, mulai dari akhir Desember, kemudian masuk ke awal Januari. Saya ke Pak Heri dulu, sampai dengan data malam hari tadi, Pak Heri, bagaimana kasus varian Omikron di tanah air? Ya, jadi memang sekarang kasus Omikron di tanah air sudah di atas 200 ya. Semalam saya dengar juga ada tambahan 7 lagi, tapi memang belum diumumkan, masih menunggu klarifikasi akhir. Tetapi memang sekarang laju penularan ini meningkat dalam 3 hari terakhir ini di atas 400 dan 2 hari di atas 200, di mana 50% lebih diantaranya itu berasal dari kasus impor ya, dari para pelaku perjalanan yang setiap hari datang ke Indonesia itu jumlahnya antara 3.000 hingga 3.500 orang. Jadi positivity rate untuk pelaku perjalanan ini mencapai 8%, 2 kali lipat dari seminggu yang lalu di 4%. Sementara positivity rate kasus penularan harian di Indonesia saat ini cuma 0,1%. Tentu ini memang membuat kita semua untuk waspada, dan sebenarnya sejak Desember masyarakat juga sudah dihimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri ketika Natal dan Tahun Baru, tapi memang kenyataannya ada sejumlah pihak yang mengabaikan himbauan atau permintaan Presiden ini, bahkan Kementerian Kesehatan juga menyatakan hal yang sama, sehingga sebagian mereka yang kembali itu membawa virus dan akhirnya memberikan pekerjaan tambahan kepada Satgas Penanganan COVID maupun Kementerian Kesehatan untuk memastikan mereka tidak menulari terjadi transmisi lokal ya. Kendati kemudian pada saat yang sama kita juga sudah menemukan transmisi lokal, tapi sejauh ini bisa dilokalisir dan dipastikan juga bahwa proses karantina pelaku perjalanan ini berjalan sesuai ketentuan, tidak ada kebocoran, teknologinya juga ditingkatkan, kedisiplinannya juga terus disempurnakan, sehingga mudah-mudahan kita bisa membendung laju penularan COVID-19 ini ketika di kasus di dunia sudah mencapai level tertinggi ya sepanjang pandemi. Kang Diki nanti bisa sampaikan angkanya. Kemarin saya lihat 2,2 juta kasus baru gitu ya. Kemudian di Indonesia ada 500-an yang rasanya sih ini pada level yang strolling ya, penularan rendah dalam jangka yang lama. Tetapi tentu saja kita melihat tren sekarang yang kenaikannya cukup signifikan ya dari sisi persentase, kendati dari sisi kuantitas masih relatif kecil, tapi ini tidak membuat kita lengah sama sekali. Oke, kalau untuk testingnya bagaimana Pak? Testing dan juga tracing? Iya, testing dan tracing rasanya dilakukan sesuai standar ya 1,15 karena yang jumlah tertular harian kan tidak cukup banyak ya Mbak. Jadi memang testingnya ini dibandingkan gelombang kedua menurun, tetapi sebenarnya jumlahnya itu masih jauh di atas yang ditentukan. Tetapi memang ada kelemahan-kelemahan yang mungkin harus kita benahi. Misalnya untuk testing itu dilakukan untuk memang orang-orang yang terpapar untuk tujuan menelusuri kontak erat sehingga berjalan secara efektif untuk menemukan kasus-kasus lainnya. Demikian. Pak Heri, untuk tadi 500 lebih kasus varian Omikron ini tersebar di mana paling banyak Pak? Di Jakarta atau wilayah lain? Sorry, kalau 500 itu kasus penularan harian. Kasus penularan, oke. Kalau kasus Omikron sejak pertama kali ditemukan beberapa pekan lalu, itu jumlahnya di 250-an lah. 250-an, itu. Itu 80% di Jakarta karena memang sebagian besar pelaku perjalanan itu menggunakan pintu kedatangan Jakarta, yang udara ya, sama Manado, tapi jumlahnya nggak kecil, nggak besar. Kemudian lewat Batam, sama kemudian
pintu perbatasan darat di Kalimantan. Oke, jadi ini yang memang ada pintu masuk dari luar negeri, di situ kemudian kasus varian Omikron ini ada, Pak Heri ya? Iya, betul seperti itu. Meskipun angkanya memang masih 200-an, apakah kemudian kita kan tidak tahu ya, mungkin angkanya bisa saja naik, mudah-mudahan juga tidak. Apakah kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk lebih ketat lagi untuk pintu-pintu masuk ini? Ya, pintu-pintu masuk ini selain lebih ketat, kita juga pastikan prokesnya juga berjalan dengan baik ya, Mbak. Jadi misalnya di Jakarta, karena sudah mulai kewalahan ya beberapa pekan lalu karena kedatangan cukup tinggi dari para pelaku perjalanan, terdiri dari PMI maupun para wisatawan. Kemudian kita buka sejak minggu lalu itu kita buka di Surabaya, di Juanda, tentu saja dengan protokol kesehatan yang bagus. Kemudian yang melalui laut di Batam kemarin juga diperbaiki sama fasilitasnya ditambah. Karena kita juga tidak bisa menolak warga negara Indonesia yang kembali. Kalau yang dari 14 negara WNA punya jejak perjalanan 14 hari di 14 negara yang tadi yang disebutkan itu memang untuk sementara ditutup gitu. Tapi kalau WNI yang mau kembali ke Indonesia kita tidak melakukan itu, apalagi sebagian besar WNI itu adalah para pekerja migran Indonesia yang habis masa kontraknya. Jadi mereka seperti nggak punya pilihan selain kembali ke tanah air. Pak Heri, untuk aturan karantina tanpa dispensasi ini benar ya akan diberlakukan bagi para pejabat ya Pak? Iya, sudah diberlakukan sejak kemarin ya, melalui surat edaran nomor 1. Jadi semuanya wajib melakukan karantina, baik yang terpusat. Kalau aparat sipil negara sebenarnya bisa secara terpusat, tetapi mereka juga bisa memilih untuk di hotel-hotel karantina sesuai dengan keinginan mereka. Tidak di rumah lagi ya Pak? Tidak ada yang di rumah lagi, karena memang ini juga permintaan Presiden juga, tidak ada dispensasi lagi, sehingga kita juga harus laksanakan secara konsisten. Oke, saya ingin ke Pak Diki dulu. Pak Diki melihat angka kasus COVID-19 di Indonesia angkanya 500-an, kemudian untuk varian Omikron ini dideteksi ada 200-an. Apa yang Anda lihat dari kasus ini? Ya, pertama ini sesuatu yang harus kita mitigasi dan sikapi serius ya. Sekali lagi kan WHO sendiri ya, bukan hanya para epidemiolog, WHO sudah menekankan bahwa tidak bisa dianggap ringan untuk khususnya karena berkembang masalah Omikron yang dianggap ringan ini. Karena bahkan terakhir tadi Mas Heru sudah menyinggung situasi global semakin serius. Semua negara mencatat rekor kasus infeksinya karena Omikron ini bahkan jauh lebih besar daripada waktu Delta. Dan sini saja sebagai gambaran di tempat saya saat ini hasilnya sehari 10.000 saat ini. Bayangkan Januari 2021 kasus Delta itu 2 dan membuat lockdown. Dan sekarang dengan 10.000 keberuntungannya untuk termasuk kita juga harus apresiasi ya, karena kita sudah punya vaksin saat ini. Bayangkan Januari belum ada. Nah sekarang ini artinya dengan adanya vaksin ini bukan berarti membuktikan bahwa Omikron itu tidak parah, tapi karena peran vaksin dan imunitas ini yang membuat terkesan Omikron ini akan tidak parah. Padahal bahkan dia 24 jam terakhir sudah melaporkan kematian akibat Omikron. Nah, ini yang artinya kita harus waspada. Masalahnya adalah kembali pada deteksi kita. Kita harus sadari keterbatasan deteksi kita, apalagi sifat dari sistem deteksi kita yang sebetulnya saya melihat masih belum proaktif, dan juga tentu kan masih banyak yang artinya bukan, ya memang ada gratis untuk ke Vaskes, tapi tidaklah semasif beberapa negara yang melaporkan kasus banyak itu. Nah ini artinya sebetulnya potensi kasus di masyarakat banyak itu tidak diragukan, namun hal yang ingin saya sampaikan adalah dengan adanya bekal imunitas yang tinggi ini, kita akan melihat agak lambat lonjakan ke Vaskes. Nah, saya akan sampaikan prediksinya di akhir Februari atau awal Maret mulai ada lonjakan ke Vaskes karena sudah merambah ke populasi yang rawan. Nah, ini yang harus dimitigasi dari sekarang. Dengan cara apa ya? Alhamdulillah sekarang sudah ada nih dengan vaksinasi booster pada kelompok risiko tinggi. Dan saya dukung sangat tepat sekali apa yang disampaikan Pak Presiden ya, kita harus melindungi pintu masuk dengan apa? Karena bicara melindungi wilayah Indonesia ini bukan hanya bicara varian Omikron,
meskipun dikatakan varian Omikron masa inkubasinya 3-4 hari lebih pendek daripada Delta, tapi dalam situasi ini kita melindungi dari semua varian. Varian Delta masih ada, bahkan mungkin subvarian atau mungkin varian lain. Sehingga apa yang disampaikan Pak Presiden ini harus betul-betul dalam pelaksanaan di lapangan menjadi sangat efektif. Oke, Pak Diki, kalau kita lihat kan banyak ini masyarakat Indonesia masih banyak nih yang liburan. Kedatangan juga cukup tinggi nih dari luar negeri. Anda melihat potensi bahwa angka varian ini justru akan terus naik ya Pak Diki ya? Ya, dan begini ya, kenapa juga kita melihat banyak kasus ini terkesan impor? Ya, ini perspektif lainnya adalah karena di pintu masuk kan aktif sekali kita melakukan testing, semua ditesting bahkan dengan SGT, sehingga sangat wajar kalau kita akhirnya menemukannya di pintu masuk paling banyak. Tapi kalau ini kita juga lakukan secara aktif di masyarakat, bukan tidak mungkin hal yang sama juga akan ditemukan. Nah, ini artinya pesan pentingnya adalah sekali lagi fenomena yang terjadi di luar negeri ya dengan fenomena pola eksponensial ya dari Omikron ini ya akan terjadi juga di Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi mitigasi ini yang paling penting, dan salah satu mitigasi adalah inputnya orang yang pergi ini ya diupayakan dibatasi, karena bagaimanapun ya kita kalau bicara keluar itu bukan hanya Omikron, sekali lagi yang saya khawatir. Ada potensi Omikron itu bukan yang terakhir. Ada potensi varian lain yang bisa memperburuk, dibawa pulang, memperburuk situasi. Pemerintah sih sudah mengeluarkan larangan Pak, tapi masyarakat kan juga keinginan untuk bepergian ke luar negeri juga cukup tinggi, makanya angka perjalanan luar negeri itu juga cukup tinggi Pak Diki. Tapi dengan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mitigasinya kan adalah karantina, dan ini sudah tidak ada dispensasi lagi. Anda merasa itu sudah cukup Pak Diki? Saya kira saat ini sudah cukup, tinggal implementasinya saja. Penting. Dan untuk diingat, kita juga mungkin satu tambahan usulan saya adalah di masa karantina ini selain ada 3 tes PCR, nah yang 2 tes PCR ini ditempatkan di akhir, di ujung masa, mau 7 hari, 10 hari ya. Tetapi harus ada 2 tes PCR yang sama-sama negatif, tapi jedanya tuh 24 jam. Ini ada riset terakhir yang bisa mengecilkan peluang dia itu masuk ke dalam. Tapi ketika dia masuk di dalam lagi, bukan berarti setelah 7 hari udah selesai dia bisa jalan-jalan. Saya kira harus tetap dalam 7 hari berikut di rumah itu dia membatasi diri dan laporlah mungkin puskesmas atau rumah sakit setempat. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Saleh dulu dari DPR. Pak Saleh sepakat dengan pemerintah bahwa karantina ini benar-benar harus diwajibkan kepada semuanya, termasuk juga para pejabat. Tidak ada lagi yang bisa melakukan karantina di rumah, semuanya harus karantinanya terpusat sesuai yang sudah ditentukan. DPR sepakat ya Pak Saleh ya? Ya, saya secara pribadi dan saya kira juga secara institusional itu DPR tentu menghormati, mengapresiasi dari himbauan arahan dari Presiden. Jadi karena dengan adanya aturan ini tentu akan menggambarkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak berpihak. Artinya siapapun orangnya yang datang dari luar negeri, mau pejabat, mau masyarakat biasa itu sama. Jadi karena itu tentu ini diharapkan nanti akan mengurangi tadi tingkat penularan ataupun imported cases yang datang ke Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan ada banyak juga ini masukan, saran dari masyarakat terkait dengan karantina ini. Masalahnya itu adalah karantina itu kan sekarang dari ada 10 hari ada 14 hari. Betul. Nah sekarang kan kalau tidak salah saya sudah kembali ke 10 hari. 7 hari dan 10 hari. Iya 7 hari dan 10 hari. Dan ini kan tentu bagi sebagian masyarakat ini dianggap terlalu lama. Ada beberapa masalah di situ sebetulnya. Ataupun saran ya berkenaan dengan itu. Pertama, kalau 10 hari di hotel ditempatkan seperti itu, biayanya tentu mahal. Itu ya pertama. Karena pejabat setinggi apapun pejabat itu, kalau misalnya 10 hari di hotel bayar 19 sampai 24 juta, itu kan tentu tetap dianggap mahal. Itu satu. Kemudian kedua, masyarakat itu ada tingkat kejenuhan tersendiri kalau di hotel itu. Bayangkan kalau 10 hari Mas Diki di hotel, 10 hari loh, enggak kemana-mana. Ya itu tetap jenuh, ya sama dengan orang di karantina itu kan sama yang dikurung dalam tanda petik, nggak boleh kemana-mana. Nah kemudian yang ketiga,
orang tersebut tentu rindu rumah ya, karena ada banyak kegiatan di rumah yang saya kira tidak bisa digantikan di hotel. Nah karena itulah maka saya menyarankan bahwa saya setuju itu di karantinanya itu katakanlah diobservasi, kalau bahasa saya semacam itu, lebih dari 10 hari pun tidak apa-apa, tetapi kita bagi. Misalnya antara hari ketiga dan keempat itu di hotel full, tidak apa-apa, nanti dilakukan evaluasi di sana. Tetapi setelah itu, kalau memang ternyata waktu masuk kemarin di screening dia negatif, kemudian setelah 3-4 hari diobservasi di hotelnya juga negatif, nah saran saya ini boleh pulang ke rumah masing-masing. Itu kan beresiko Pak Dahleh, ketika seperti itu. Beresiko karena kan ada masa inkubasi dari varian ini. Kan belum selesai penjelasannya. Oke. Saya jelaskan dulu. Nanti setelah pulang ke rumah, tentu dia isolasi mandiri. Di rumah sendiri tentu ada aturan-aturan protokol kesehatan yang harus dia ikuti. Dan dia pasti akan takut kalau dia menularkan ke anak istrinya, kan gitu. Ini pilihan. Jadi dia boleh pulang. Nah di sana nanti dia tentu harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Nah selama dia diisolasi mandiri, lanjutan daripada yang di hotel tadi, kan di hotel sudah 3-4 hari nih. Berarti di rumah 6-7 hari kan begitu. Selama itu dia tidak boleh keluar rumah. Dan kemudian dia tentu protokol kesehatan ditetapkan. Nah, yang penting adalah satgasnya di kelurahan masing-masing diberitahu. Ini orang baru pulang dari luar negeri, tidak boleh keluar. Ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa yang bisa kita pakai untuk mengawasi mereka. Jika ada yang keluar pada masa itu, yang 7 atau 6 hari tadi, itu ditarik lagi, bawa ke hotel lagi. Suruh dia nginep di hotel, berarti kan lebih senang di hotel tuh daripada di rumah sendiri. Nah, kenapa ini saya sarankan seperti ini tadi? Saya berharap mereka yang diisolasi mandiri itu nggak merasa terkurung, nggak merasa diberatkan dengan macam-macam itu. Jujur saja ini bukan berarti kita menolak untuk mengantisipasi masuknya imported cases seperti itu, bukan. Tapi ini adalah memberikan kenyamanan bagi semua orang. Bahkan yang mereka juga pulang dari luar negeri itu tetap diberikan ruang untuk tetap bisa katakanlah ya bertemu keluarga, berkomunikasi keluarga dan macam-macam. Jujur ini sekarang coba dibaca di medsos. Medsos itu kan banyak kritiknya itu, banyak yang terkait dengan karantina ini. Kalau di grup kami saja di Komisi 9 banyak kok kasus, di Wisma Atlet begini, di hotelnya begini, yang kurang inilah, yang kurang ini kan sebetulnya tidak baik sebetulnya diskusi-diskusi seperti ini di medsos. Karena itu Pak, dengan adanya kebijakan ini, tentu nanti ketika misalnya itu satu saran yang masuk dari DPR atas input dari masyarakat, tapi kan mungkin saja nanti bisa saja terjadi kebocoran-kebocoran ketika hal seperti itu dilakukan meskipun ada pengawasan, tapi ya kita tidak pernah tahu seperti apa. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Mungkin nanti Pak Heri ataupun Pak Diki bisa memberikan tanggapan terkait dengan usulan dari DPR ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan.